Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Ibu Wakil Kepala SMP Negeri 14 Tanjung Pinang, Ibu Miftahul Jannah. Yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru. Yang saya hormati Bapak-bapak dari staf tata usaha. Pertama-tama marilah kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat berkumpul dalam kegiatan sosialisasi mengenai menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di SMP Negeri 14 Tanjung Pinang. Tak lupa juga marilah kita mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kawan-kawan, Bapak Ibu guru yang saya hormati, izinkan saya untuk berbagi penguatan mengenai budaya positif yang mungkin sudah saya terapkan walaupun mungkin belum semua kelas. Hanya satu kelas untuk awal karena saya mau lihat bagaimana pelaksanaan dan evaluasinya. Bapak Ibu, ini bukan waktu saya untuk menggurui, tidak. Ini adalah waktunya kita berbagi. Mohon koreksinya, mohon masukannya, karena memang untuk kepentingan sekolah. Terima kasih. Baik, mari kita lanjutkan. Bapak Ibu, untuk pemahaman dasar ini ada 7 komponen yang saya buat sekilas saja, tidak panjang lebar dengan teorinya. Insya Allah dengan teori yang sudah dipersingkat ini, Bapak Ibu punya inti-inti yang harus dipahami. Ada perubahan paradigma belajar, motivasi perilaku manusia, tentang disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, segitiga restitusi, dan keyakinan kelas. Kita lanjutkan. Bapak Ibu, kita awali dengan perubahan paradigma belajar. Sebenarnya, karena kita merupakan generasi-generasi yang 90-an, 80-an menuju 90-an yang pastinya sudah hidup di daerah, di area teknologi sudah bisa kita makan. Sudah lebih cepat kita bisa serap. Oleh karena itu pembelajarannya yang dipastikan pembelajaran yang terdiferensiasi. Tetapi Bapak Ibu, saya pernah bertanya kepada CGP, GP Guru Penggerak Angkatan 5. Kesulitannya cuma satu. Kita tak punya waktu yang banyak, itu satu tantangannya. Karena pembelajaran terdiferensiasi itu mereka bagi menjadi 3. Proses, kemudian produk, sama penilaian. Itu membutuhkan waktu yang banyak. Tetapi seiring berjalannya waktu, mari sama-sama mungkin saling bahu-membahu lah kita belajar. Baik Bapak Ibu, jadi pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, satu pengalaman yang saya dapatkan, contoh. Kemarin saya jumpa sama Ibu Dian Esma Molvi dari SMP Negeri 6 Tanjung Pinang. Beliau adalah CGP Angkatan 5. Saya lihat RPP-nya Bapak Ibu. Ternyata di RPP-nya itu apa yang Ibu tulis di RPP sama sebenarnya. Kontennya tidak berubah. Yang menambah hanyalah seperti ini. Contoh. Ketika Ibu menampilkan konten, misal IPA, tampilkan tentang sirkulasi hidup, makhluk hidup. Dia tampilkan 3. 1, anak-anak boleh baca dari kertas yang Ibu print. 1. 2, silakan lihat pada video yang akan Ibu tampilkan di papan tulis. Ketiga, anak-anak boleh baca langsung di dalam buku. Silakan pilih. Itu salah satu contoh pembelajaran diferensiasi. Atau Bapak Ibu punya tugas. Jawabannya, misal untuk pembelajaran saya, tadi saya cobakan. Anak-anak mau mengungkapkan sebuah teks tanggapan. Saya kasih 2 pilihan sama anak. Nah, kamu boleh nulis atau kamu boleh sampaikan apa pendapat kamu.
Silakan pilih, mau nulis di papan tulis atau mau disampaikan. Jadi mereka punya kebebasan di situ. Baik, selanjutnya. Nah, ini tentang disiplin positif, Bapak Ibu. Selama ini kita memang melihat bahwa disiplin itu harus patuh. Patuh itu nyaman atau tidak? Biasanya berhubungan dengan ketidaknyamanan ya. Harus begini, aduh. Apalagi anak. Kalau kita yang dewasa, sesuatu yang sudah positif, yang dari dulu diajarkan sama kita, mulai dari kita sekolah dasar, bersama dengan orang tua sampai hari ini, disiplin itu terasa seperti bagian dari hidup. Tapi bagi siswa, disiplin itu berarti sebenarnya adalah ketidaknyamanan. Karena mereka maunya yang begini, aduh harus ikut. Contohnya saja lah baju. Berarti kalau lihat nyamannya mereka, sebenarnya mereka kepingin keluar. Tapi karena ada kepatuhan terhadap tata aturan yang ada di sekolah, masuk. Tapi coba lihat fenomenanya, keluar lagi. Nah, ini berhubungan dengan apa, Bapak Ibu? Ini berhubungan dengan yang namanya motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Bapak Ibu, kita adalah orang di luar kehidupan kita. Pak Fazil adalah tokoh utama di dalam kehidupan Pak Fazil. Bu Nita, saya, Bu Zeli dan kawan-kawan di sini hanyalah orang-orang di luar cerita. Kita sebagai guru hanyalah faktor eksternal bagi anak. Tapi walaupun begitu, posisi kita tetap inti juga. Cuma selagi budaya positif dan motivasi intrinsik yang ada di dalam dirinya belum terbentuk, maka memang belum bisa mengubah dirinya menjadi lebih baik. Ada pendapat yang saya sebenarnya kurang setuju. Kalau ekstrinsik ini dianggap tidak terlalu penting, tapi bagi saya kita tetap harus memberikan pengaruh ekstrinsik, memberikan motivasi kepada anak. Itulah gunanya dia. Sampai akhirnya muncul kemandirian dari dalam dirinya. Kita lihat beberapa siswa tanpa harus diingatkan sudah langsung pasang. Hanya mungkin beberapa dari siswa yang masih harus dibentuk. Begitu. Itulah motivasi intrinsik yang berasal dari diri siswa dan ekstrinsik yang berasal dari kita sebagai pendidiknya. Selanjutnya, Bu. Baik, Bapak Ibu. Pernah bertanya tidak mungkin sama siswa, nah, mau belajar di luar tidak? Atau ada siswa yang berkata, Bu, sekali-sekali belajar di luar, capek di dalam kelas. Dan rata-rata dari kita melakukannya. Pasti ada belajar di luar kelas. Karena kita merasakan sendiri, sumpah, dinding terus. Maka sebenarnya Bapak Ibu, mereka hanya menginginkan salah satu dari kebutuhan mereka tercapai, yaitu kebebasan. Ini adalah kebutuhan dasar manusia, ada 5. Kebutuhan dasar dia untuk bertahan hidup: kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Anak Bapak Ibu, saya juga merasa, yang paling ditekankan di sekolah kita. Berapa banyak siswa kita yang hari ini malas sekolah? Ujung-ujungnya nggak mendapat rasa sayang. Atau mungkin terkadang kita hanya fokuskan pada siswa tertentu. Saya nggak pernah loh Pak disuruh sama guru yang ini, itu terus. Tapi saya rasa itu hanya terjadi di sekolah yang lain. Saya rasa Bapak Ibu sudah paham, karena memang seumuran dengan kita dan kita paham bahwa setiap anak punya kesempatan. Ini adalah 5 hal. Kalau 5 hal ini tidak tercukupi, yakinlah bahwa nakal itu akan terjadi. Contoh, kita lihat salah satu siswa kita ada yang berbakat seperti Alvin. Baik, kemampuannya, kalau menurut Bapak Ibu, mana yang sampai hari ini Alvin belum dapatkan? Penguasaan sudah, kebebasannya sudah mampu dia. Kesenangan apa yang dia kerjakan, saya rasa dari ini berdua yang dia belum dapatkan yang ini. Benar. Bukan dari kita, tapi mungkin dari yang lain. Seperti itu. Dan memang begitu Bapak Ibu.
Kalau salah satunya enggak, ini memang jadinya sebuah konflik. Karena itu kalau Bapak Ibu, saya diberi saran oleh pemateri, kalau anak Bapak Ibu nakal, coba cek dulu dari 5 ini mana yang kuat. Dia terlambat Pak, coba cek pilot. Ada yang kurang tidak diantar, berarti kan ini kena. Bagaimana? Belum makan, berarti hubungannya dengan bertahan hidup. Jadi saran kita sama-sama bangun siswa kita, sewaktu melihat sebuah masalah siswa, coba cek dulu 5 kebutuhan ini. Pasti ada satu yang nggak pas. Kita lanjutkan di sini. Baik, ini adalah motivasi. Motivasi perilaku manusia. Diartikan Bapak Ibu bisa bahwa motivasi itu kuncinya adalah dorongan. Dan yang timbul dari diri seseorang secara sadar dan tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Di sini, motivasi ekstrinsik itu berasal dari hukuman dan penghargaan. Hati-hati, mungkin saya termasuk salah satu guru yang suka kasih penghargaan. Tapi terkadang penghargaan bisa menjadi sebuah ancaman juga. Karena anak hanya bekerja berdasarkan penghargaan. Boleh penghargaan, cuma jangan dijadikan sebuah alasan untuk terus menerus. Di sini bisa dilihat, satu, menghindari ketidaknyamanan. Itulah yang membuat mereka kepingin patuh. Ih, dilihat sama Pak Gali, masukkan baju. Gara-gara Pak Gali. Nggak ada Pak Gali? Kembali. Iya ada mobil. Mas, masuk nanti susah. Ekstensi. Ih, nanti kita dapat nilai lebih. Boleh yuk. Dalam hal yang positif, tapi tidak bisa selalu dibuat seperti itu. Yang terbaik memang yang ini, tetapi saya rasa Bapak Ibu, untuk anak di usia remaja, pembentukan motivasi dari dalam dirinya cukup sulit. Tapi bukan berarti tidak bisa. Baik, kita lanjutkan. Bu Zeni. Nah, ini adalah teori yang mereka sampaikan mengenai konsep disiplin dengan identitas gagal. Kenapa disebut identitas gagal? Mereka tidak bisa mengenali bahwa itu baik atau tidak dengan cara hukuman. Kayaknya untuk hukuman saya yakin Bapak Ibu sudah menghindari itu. Perlahan, bukan perlahan, bahkan saya lihat udah enggak ini lagi. Di sini menyakitkan. Bahkan mereka minta sendiri kadang-kadang ya. Pak saya hormat bendera aja, enggak perlu. Ini yang membuat identitas anak dengan hukuman gagal. Menyakitkan, tidak membuat dia nyaman, murid takut, dia bersifat memaksa, murid menyembunyikan kesalahan. Kan kalau ini mereka selalu takut. Nah, kenapa sih nggak mau bicara sama bapak? Takut dihukum. Takut hukuman, Pak. Akhirnya apa yang sebenarnya mau dia sampaikan, dia putar balikan. Atau dia sampaikan baru setengah jalan dari kebenarannya. Ini hal buruknya kita memberikan hukuman. Bagaimana kalau kita memberikan selalu penghargaan? Berdasarkan teori dari yang para pakar itu tidak efektif. Mungkin beberapa hal efektif, tetapi tidak selamanya. Menimbulkan rasa iri. Ada kalanya anak itu buat dapat penghargaan. Pas anak lain kita lupa kasih penghargaan. Hanya gara-gara lalai sedikit iri muncul. Mematikan kreativitas. Jadi kalau nggak dikasih penghargaan, ya udah buat biasa-biasa saja. Karena dapat 50 poin, tambah lebih. Tapi kalau nggak dikasih 50 poin, sudahlah. Yang penting membuat kan rusak nih. Menghukum dengan sistem ranking. Wah, rupanya inilah akibat dari rankingan. Tapi menurut kita tetap suatu teori itu ada timbal balik positif dan negatifnya. Ini kan berdasarkan teori pakarnya dan merampas hak menghargai dirinya sendiri. Sama seperti yang saya bilang, anak kalau dikasih bonus lebih semangat. Tapi coba lihat, sebenarnya apa yang diinginkannya? Ingin mengasah dirinya atau hanya ingin mendapat penghargaan dari kita? Itu dia.
Tapi apa yang Bapak Ibu lakukan kepada siswa tertentu yang jarang sekali dapat nilai baik, tiba-tiba dapat nilai baik, ya wajib dong dikasih penghargaan. Selanjutnya, nah ini adalah konsep disiplin dengan identitas sukses. Tetapi yang paling baik memang ini, Bapak Ibu. Ini yang biasa kita lakukan. Ini konsekuensi. Konsekuensi itu apa? Apa yang tertulis di aturan itu yang kita buat. Contoh. Nah, kamu datang terlambat. Tahu apa artinya kalau kamu datang terlambat? Ambil sampah Pak. Konsekuensi. Karena kita dan dia sudah tahu. Benar, anak jadi patuh. Bisa. Nah, kamu harus ini ya, potong buku. Kalau tidak potong buku, tahu kan? Akibatnya masuk buku catatan. Anda tahu konsekuensinya. Nah, kamu tahu kan melakukan ini nanti akibatnya apa? Dipanggil orang tua. Jadi sekadar untuk memberikan konsekuensi. Tapi tetap susah membangunnya, intrinsik dari dalam dirinya. Jadi kalau dilihat, konsekuensi itu adalah penguatan jangka pendek saja sampai batas itu. Karena itu hampir setiap hari itu, anak itu lagi begitu. Perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respons. Dikasih tahu, balik lagi nanti baik, dilihat lagi, kembali lagi jadi gitu. Begitu. Murid menghormati peraturan. Ya. Kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Cuma mau melakukan sesuatu supaya tadi hukum, tadi beri konsekuensi, sudah. Habis itu selesai. Dia nggak paham apa yang harus dilakukan, apa maknanya. Nah ini adalah solusi dari pendidikannya, yaitu restitusi. Tetapi mohon maaf Bapak Ibu, ini memang pembudayaan yang berat jadi seorang pendidik. Murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Artinya ketika kita tunjukkan sama dia, nah dari perilaku ini apa yang salah. Jadi dia belajar, oh ini salah. Apa yang sebaiknya kamu kerjakan? Begini. Apa yang baik dari perbuatan jahat kamu tadi? Ini, syukur. Nah itu yang melihat nilai positif dari perilaku. Coba Bapak Ibu, ketika ada anak diganggu, Bu Nita diganggu oleh Ibu Zeli. Kemudian Bu Zeli dimarah sama Ibu Nita. Bu Nita, jangan gitu Zeli, nanti aku pukul ya. Coba Bapak Ibu lihat, apakah perilaku Bu Nita benar? Benar, dia mempertahankan diri. Nah Bapak Ibu, ketika anak melakukan seperti itu, harus dilihat dulu manusiawinya. Mempertahankan diri itu benar. Tapi apa yang kurang tepatnya, cara mengungkapkan emosinya. Itu yang harus diingatkan sama dia. Jangan sampai kita menganggap bahwa semua perbuatan wanita salah. Itu yang mau diajarkan di restitusi. Dan itu pembiasaannya sulit dan hanya bisa dilakukan untuk murid-murid tertentu yang bahasanya kita sudah bisa rangkul. Lanjut ke sini. Baik, ini untuk teori restitusinya. Bapak Ibu, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi Bapak Ibu bisa lihat, bukan menebus kesalahan namun belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Ketika seseorang dipukul oleh orang lain itu ada dua pilihan, dia memukul juga, maka harus dilihat dahulu. Fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi. Ini restitusi yang diajarkan. Lanjut. Nah ini dia. Kasusnya, siswa sering tidak mengerjakan PR. Kalau berdasarkan hukuman, mungkin seperti ini tindakannya. Guru menghukum murid dengan hormat bendera. Apa hubungan
tidak mengerjakan PR dengan hormat bendera. Tetapi ingat Bapak Ibu, teori tentang hukuman bukan berarti dihilangkan. Ada proses-proses yang mungkin saat itu butuh, tetapi bukan berarti, lihat, mereka masih membandingkan sesuatu. Berarti ada kasusnya, nanti suatu saat kita akan masuk ke 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Ya, kita lihat dulu. Ini contoh kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Ada sebagian dari kita mungkin, bukan kita di sini maksudnya, guru menghukum murid dengan hormat bendera selama 10 menit. Oke, 10 menit ya, tapi pertanyaannya, apakah menyelesaikan benderanya, menyelesaikan tugas PR-nya? Guru marah-marah. Apa kerja kamu ini? Tak mengerjakan PR. Apa sih kerjaan di rumah? Selesai masalah yang harus diperbaiki dalam diri Anda? Tidak. Selesai belajar. Konsekuensi. Ini berdasarkan peraturan sekolah. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali. Ingat ya, kita sudah buat perjanjian tidak mengerjakan PR, lambat mengerjakan PR berarti nanti kerjakan PR-nya 2 kali lipat. Itu kan sudah kita bicarakan, itu namanya sistem konsekuensi. Guru tegas dan murid menghormati peraturan. Ya. Begitu. Restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas dirinya, ada yang membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Kita harus lihat, ketika dia tidak mengerjakan PR, pasti ada sesuatu di balik itu. Kalau memang itu merupakan sebuah kemalasan, Bapak Ibu bisa lakukan hal-hal yang bersifat konsekuensi, yang ditambah restitusi. Tetap harus ada penegasan di sini. Bukan berarti tidak boleh seperti itu. Karena kalau dia memang jawabannya malas Pak, berarti belum bisa disadarkan melalui keyakinannya. Berikan sambil kita arahkan. Lanjut Bu. Baik. Ini adalah solusinya, namanya segitiga restitusi. Prosesnya ada 3 Bapak Ibu. Menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Contoh. Hari ini anak-anak kita suka panjang rambut, betul ya Bapak Ibu? Oke. Ini masalah sekolah kita mungkin itu belum baju ya. Kita ambil menstabilkan identitas. Nah, panjang rambut itu ketika kamu ditegur kamu marah. Kenapa kamu marah? Stabilkan identitasnya. Kenapa sampai hari ini masih panjangkan rambut? Karena uang belum ada Pak. Dapat. Tapi itu sesuai tidak dengan keyakinan kamu sebagai murid? Menurut kamu, di dalam diri kamu sendiri, murid itu berambut panjang atau tidak? Itu ditanyakan sama mereka. Lalu bagaimana cara kamu agar nanti tidak lagi berambut panjang? Mungkin saya menabung Pak. Begitu. Jadi dia diajarkan untuk mencari solusi dengan idenya sendiri. Kita lanjutkan. Nah, ini videonya. Bisa beli. Ini panjangnya. Oh. Enggak apa-apa. Lanjut. Ini hanya segelintir kejadian. Bisa terdengar? Kurang. Oh, bisa.
Coba di stop dulu. Baik. Bapak Ibu, walaupun ini merupakan contoh yang dicontohkan, maksudnya memang adegannya ini, tetapi satu hal yang bisa kita belajar, dia saya buatkan sebuah kasus bahwa dia berkelahi dengan Alvin. Karena pagi-pagi saat dia masuk, Alvin lihat dia berambut panjang. Kemudian Alvin menuduh dia sembarangan. Walaupun memang dalam hal ini Alvin tidak terima dengan dia yang berambut panjang. Kemudian si Ariel merasa tidak terima karena Alvin tidak mengetahui kenapa sampai hari ini dia masih berambut panjang. Oleh karena itu ada validasi perbuatannya bahwa dia tahu dia salah, tetapi yang bagusnya dia sampai tidak berkelahi. Oke, kita lanjutkan. Baik, ini kita stop saja sampai di sini. Baik, Bapak Ibu, berarti ketika memberikan solusi, pancing dulu anak. Walau memang terkadang beberapa siswa agak susah komunikasi. Itu dia. Kamu tahu tidak bagaimana menyelesaikan masalah? Enggak tahu, Pak. Coba baik-baik berpikir. Karena nanti suatu saat mereka akan menghadapi permasalahan yang mirip dan mereka harus menyelesaikan masalahnya sendiri. Ini yang namanya fokus kepada penyelesaian masalah. Oke, jadi jawabannya di sini dia benar. Baik, kita bisa lanjutkan ini. Nah, ini dia 5 posisi kontrol. Ini penting Bapak Ibu. Penghukum, pembuat rasa bersalah ini sering kita lakukan. Sebagai teman, hati-hati. Saya merasakan sendiri ini bahaya sebenarnya. Tetapi kalau udah terlalu nyaman, susah membuatnya menjadi yang lain. Pemantau dan manajer. Mereka selalu meminta kami, Bapak Ibu, sebagai pemateri, jadilah ini dulu setidaknya. Walau dari ibu penghukum, hari ini coba beranjak menjadi seorang teman. Posisi kontrol siswa. Walau sebenarnya ini pun punya bahayanya. Apa bahayanya? Mereka tidak mampu menempatkan dirinya dengan baik. Dianggap kita sebagai kawan. Sampai ketika kita menegur, akhirnya kita menegur, kita jadi salah, hubungannya jadi tak baik. Padahal mereka seharusnya paham. Saya guru, dia siswa. Kita memang berteman, tetapi dalam hal ini ketika terjadi suatu kesalahan, seharusnya kamu paham bahwa kamu adalah siswa yang tetap kami didik. Saya takutnya ini kebablasan. Nah ini Bapak Ibu yang sering kita inginkan. Nah, pembuat rasa bersalah. Ibu udah capek loh negur kalian. Kok kalian nggak berubah-berubah juga? Mau macam mana lagi ibu nih? Nah, cobalah. Bapak udah capek loh ngajarin kalian. Dan 2 jam Bapak. Apa lagi? Ini kemudian Bu Zeli, ini anaknya lagi. Ya Allah, engkau lagi nak. Ibu baru aja duduk di sini loh. Ibu baru dipanggil. Coba sesekali gak usah buat ibu ini. Kenapa? Kadang-kadang efektif.
Tapi kita lihat makin kesini makin kurang efektif. Bapak Ibu, saya berpendapat 5 posisi kontrol bukan berarti harus langsung ke sini Bapak Ibu. Kemana aja? Kita lihat siswa kita. Kalau memang posisinya dihukum, posisikan dulu. Tetapi bukan berarti selamanya di sini. Bapak Ibu bisa naikkan levelnya berdasarkan siswa yang Bapak Ibu kenali. Kalau langsung ke sini dengan kondisi siswa yang full negatif, saya rasa dia nggak bisa diajak berbicara. Nggak bisa. Kita mau lihat bagaimana kehidupannya, dia tidak mau jawab. Bagaimana berarti untuk sementara kita posisi pemantau. Ini yang sering kita pakai nih Bapak Ibu. 1, 2, 3. Kalau ini udah mulai jarang. Pembuat rasa bersalah paling oke. Sebagai teman, kita ajak ngobrol baik-baik, dekatin. Sebagai pemantau, tahu kan konsekuensi sekolahnya? Tahu kan kalau kamu tidak masuk begini nanti jadinya? Itu dia. Yang mereka harapkan kita memang menuju ke sini, tetapi sementara jadilah teman dan pemantau. Tapi tidak menutup kemungkinan sesuaikan dengan kondisi siswa kita. Terima kasih. Silakan Ibu selanjutnya. Nah, ini keyakinan kelas. Silakan Bapak Ibu. Keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan? Sebenarnya posisi jawabannya hanya di sini Bapak Ibu. Selama ini siswa tahunya masukkan baju. Masukkan baju. Tapi pertanyaannya ketika mereka lakukan masukkan baju, mereka pernah mikir tidak? Kenapa ya harus masukkan baju? Kenapa sih? Sampai ada mungkin perdebatan dengan siswa yang lain tentang rambut saja. Kenapa sih Pak harus gunting rambut? Kenapa rambutnya harus panjang? Tak boleh. Kenapa harus pendek? Berarti selama ini nilai kebajikan dalam dirinya belum tertanam. Dan dia hanya tahu, oh ini nggak boleh, itu boleh, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Tuh. Karena mereka belum paham arti sesungguhnya dari kapan mereka paham? Ketika dewasa. Dan itu pun belum tentu juga. Nah, di sinilah mereka minta kita untuk membuat yang namanya keyakinan kelas. Bapak Ibu mungkin yang sudah buat keyakinan kelas boleh angkat tangan. Baik. Iya. Tidak semua. Nah, Bapak Ibu, ayo kita buat perlahan-lahan. Ya, kita lanjutkan, Ibu Zuri. Nah, buat keyakinan kelas paling inti, Ibu lebih abstrak dari peraturan. Contoh, Bapak Ibu, peraturan kita tidak boleh berambut panjang. Itu kan khusus untuk rambut saja. Keyakinan kelasnya adalah berpakaian rapi atau berkemas diri atau rapikan dirimu. 2, jumlahnya sedikit agar mudah diingat, tidak sebanyak peraturan. Berisi pernyataan universal, dibuat dalam bentuk pernyataan positif. Saya tadi menjumpai ada peraturan kelas yang masih pakai kata jangan. Ini yang ditekankan sama mereka, tidak boleh pakai kata tidak boleh. Jangan pakai kata jangan. Contoh, jangan buang sampah sembarangan. Mari kita positifkan. Letakkan sampah pada tempat. Tidak boleh berpakaian tidak boleh tidak pakai tali pinggang. Pakaian rapi dan lengkap. Lanjut. Nah, ini proses pembuatan. Nanti kita bisa sharing Bapak Ibu. Saya lupa bawa ininya. Saya udah buat di kelas 7. Jadi cara saya yang pertama untuk Bapak Ibu yang mungkin belum buat keyakinan kelas. 1, Bapak Ibu tulis dulu peraturan kelas. Peraturan kelasnya dibuat. Jadi kadang-kadang kalau mereka buat peraturan kelas tidak boleh terlambat.
tidak boleh terlambat masuk kelas, jangan buang sampah sembarangan seperti itu. Nah, yang tidak boleh masuk kelas terlambat, kita ganti menjadi positif, masuk tepat. Jadi tidak lagi pakai kata tidak boleh dengan kata jangan. Itulah budaya positifnya. Nah ini setelah ini baru merumuskan peraturan menjadi keyakinan kelas. Mereka menulis, kalau mereka misal kita udah tulis, kita udah ubah bentuknya menjadi keyakinan kelas tanpa ada tidak boleh dan jangan, mereka boleh menggunakan inisiatif. Hindari kata jangan dan hindari kata tidak boleh. Nanti baru disepakati oleh kelas. Sebenarnya bagusnya ditandatangani. Tapi saat itu saya tidak sempat. Ya, baik. Jadi selanjutnya ini sepertinya sudah habis. Baik, Bapak Ibu, itulah hal-hal yang mau saya bagikan pada kesempatan kali ini. Untuk hal-hal yang ingin didiskusikan, silakan, monggo, untuk kebaikan kita dan sekolah kita. Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan atau yang didiskusikan? Ayo kita diskusi bersama. Silakan. Ini kan sebenarnya fokusnya pada siswa ini ya. Cuman saya mau bertanya ini umurnya gitu. Pada usia berapa anak-anak ini dia dapat mempengaruhi dari kebutuhan dasar manusia tadi kan ada 5 poin ya. Saya mau tanya umur anak itu umur berapa dia bisa masuk ke 5 poin tadi. Baik. Terima kasih. Kita kembali ke sini. Saya boleh atau untuk rekan-rekan begini Pak Jadi, setiap manusia yang lahir butuh 5 hal ini. Jadi sebenarnya sampai ke dewasa pun orang butuh 5. Jadi dia tidak memiliki batasan umurnya. Contoh, mau umur berapapun dia butuh makan. Yang bertanya itu hubungannya dengan kebutuhan pokok, makan, minum, tempat tinggal. Seperti itu. Kasih sayang. Kalau untuk anak-anak tidak ada batasnya. Cium tangan mereka, cium kening mereka, berikan kasih sayang. Kalau mereka sakit, kita bantu. Kita sayangi dia kondisinya. Ini Pak Joni pasti sudah paham. Anak butuh penguasaan. Contoh, anak kecil butuh apa? Menguasai apa? Berdiri. Berikan dia kepercayaan. Kita cuma bantu dia pegang. Itu penguasaannya. Untuk anak-anak, Bapak Ibu, wajib diberikan kepercayaan walaupun kita tahu kualitas produk mereka adalah kurang. Yang penting mereka sudah diberi kepercayaan. Nah, kamu jadi pemimpin diskusi atau kamu jadi pemimpin pembuat proyek ini sesekali, atau mungkin bukan jadi pemimpin. Contoh, Pak Joni punya adik, Pak Joni punya anaknya 3. Okay. Ada 2. Maaf, nambah ya, nambah. Insya Allah 2. Pak Joni selama proses mendidik anak, kakak pernah dikasih kepemimpinan apa aja kepada adik? Kakak, contoh sederhana di rumah. maksudnya kakak apa yang Pak Joni tugaskan kepada kakak? Kepada adiknya. Maksudnya kakak untuk adiknya. Oh, anak saya itu kakaknya contoh pada adiknya. Apa yang pernah diminta Pak Joni? Untuk belajar mengenal warna. Kakaknya mengajarkan warna pada adiknya. Betul. Nah itu sebenarnya adalah penguasaan. Berarti Pak Joni memberikan kepercayaan kepada kakak untuk mampu berkuasa mengajarkan adik. Cuma dalam hal ini jika dia memiliki kekurangan, Pak Joni pandang. Yang penting ada beberapa mungkin orang tua yang ketika kakaknya ingin mengajarkan kepada adiknya, nggak usah belum pandai, ngapain sih pandai-pandai ngajar?
Jadi dia tak punya kemampuan untuk berkuasa. Berkuasa di sini artinya dia tahu saya harus sesekali lah bisa memimpin orang, ngajarin orang. Tapi terkadang saya berpikir kepada anak saya lah, contohnya kan, saya kalau terlalu keras mengasih tahu, takut terbawa pikir dia jadi down gitu. Makanya saya bertanya, apa pengaruh kalau umur dia segitu, takut dia nanti ke depannya terbawa omongan dari orang tuanya itu gitu. Kami belajar yang itu Pak, itu ada di kondisi kami belajar namanya perubahan prakarsa yang semalam saya sudah sampaikan. Ada salah satunya itu catatan memori masa lalu, Pak Joni. Ya, apakah? Betul. Sebutannya inner chart. Inner artinya dalam. Chart itu seperti grafik. Jadi dia seperti kejadian-kejadian bagus dan kejadian buruk. Bukan inner chart ya. Dia karena bentuknya. Oke, inner chart. Pak Joni, apa yang terjadi di masa lalu itu bisa membawa sampai dewasa. Tapi ya bahasanya kalau saat ini terjadi, saran saya sih Duh, bisa ya. dia mungkin tidak 100% menghilangkan. Soalnya sekarang dia mau masuk sekolah nih, sama di dalam keluarga sama orang tua sama dia berlakunya bagus. Setelah kita arahkan dia mau ke sekolah nanti, dia nggak sebetulnya gini, enggak lah, nggak mau sekolah. Sebenarnya dia ketakutan gitu. Nah, itu saya nggak tahu apakah ada penyebabnya dia dari kami, si yang ngomong secara kasar bagaimana. Itu pengaruhnya itu gimana begitu? Kok dia tiba-tiba langsung jawab nggak mau sekolah katanya. Baik, mungkin Bapak Ibu bisa sharing bagaimana ininya. Karena bagi saya itu kompleks ya masalahnya Pak Joni. Harus tahu apa alasan anak mendasarnya. Karena batasan pengetahuan saya terhadap itu kuat. Itu dia. Saya tidak bisa memberikan solusi yang saya tidak memahami di dalamnya. Takutnya nanti makin bablas jadinya masalahnya. Cuma satu, Pak Joni bisa sharing kepada orang tua yang bagaimana dia menghadapi itu. Perlahan-lahan dipahami. Ya, mungkin bisa ngasih Boleh. pendapat sedikit. Mungkin balik lagi ke tadi kan Pak Juni nanya anaknya itu anak belum tahu atau dia tuh intinya belum memahami kebutuhan dasar. Actually sebenarnya itu anak udah tahu, anak mulai dari bayi aja sebenarnya udah tahu dia apa yang mereka butuhkan itu udah tahu. Cuman anak belum bisa mengkomunikasikan kepada kita. Kayak tadi anaknya menolak. Saya pernah baca di salah satu referensinya kalau nggak jurnal atau buku parenting tentang sebenarnya itu kita tidak boleh anak di bawah, anak itu belum bisa menilai sebenarnya. Anak belum bisa menilai bahwa sesuatu itu bagus, sesuatu itu jelek, sesuatu itu bahaya, sesuatu itu menyenangkan, sesuatu itu tidak menyenangkan. Anak itu belum bisa menilai hal seperti itu. Mereka belum punya kemampuan untuk judging. Makanya sebagai peran orang tua itu sangat, nah itulah peran orang tua itu di situ. Kalau yang saya terapkan di keluarga saya membebaskan anak untuk memilih dalam koridor kami yang menentukan bahwa ini bahaya, ini tidak bahaya, ini bagus, ini jelek. Sampai pada usia kalau nggak salah kematangan itu baru akan muncul di usia 25 tahun. Mereka tuh belum ada tendensi bisa benar-benar, itu secara teoritis ya, mungkin ada yang matangnya lebih cepat dari itu atau kemampuannya bisa dari situ lebih cepat dari itu. Cuman yang kemarin saya baca itu kita itu mau melakukan intervensi seperti apa untuk kepada anak, tapi itu belum akan bisa apa ya, belum bisa benar-benar mempengaruhi sebelum mereka usia 25 tahun. Sama dengan tadi, jadi anaknya kan nggak mau sekolah, di taruh ke lingkungan luar, jadinya berbeda. Nah, sebenarnya kalau Pak Joni nanya apakah ada kesalahan orang tua, nah itu adalah perasaan semua orang tua kalau kata saya.
anak itu kan sebenarnya salah satu produk trial and error. Iya nggak sih? Saya mau nanya dulu sama teman-teman semua nih. Sebenarnya kan belum ada dari kita yang pernah punya anak sebelumnya. Semuanya pasti punya first time, kecuali yang anaknya sudah kayak saya udah SD, udah mau SD nih. Berarti kan saya sudah pernah merasakan anak itu yang dari bayi. Cuma kalau ditanya sekarang kayak mana ya nggak tahu. Kan itu first time saya seperti itu. Nah mungkin berbeda ceritanya dengan Pak Zamri yang anaknya sudah dua, yang satu sudah mau SMP, yang satu sudah masuk ke SD. Itu mungkin trial and error saya dan Pak Zam berbeda karena pengalaman, kalau menurut saya lebih ke pengalaman yang akan menjadikan itu suatu pelajaran untuk kita. Nah kalau Pak Joni nanya apakah ada yang salah dengan kami selaku orang tua, ya nggak ada yang salah. Orang tua tuh nggak ada yang salah kok, kecuali kalau semuanya benar-benar hal yang krusial kayak Pak Joni nyuruh anak Pak Joni masuk ke sumur, itu salah ya Pak Joni. Dan nggak mungkin kayaknya, insya Allah nggak akan ada, kecuali memang ada faktor-faktor yang lainnya. Menurut saya nggak ada yang salah Pak Joni, tinggal bagaimana kita nanti proses mendampingi anak itu, mendampingi dia untuk judging, memberikan motivasi. Oh ya, nggak seneng ya kakak sekolah itu kalau di luar. Kalau saya pribadi ya, kalau sama anak saya bilang, Abdillah mau sekolah lah ibu, temen Abdillah tuh menyebalkan. Dan saya tanya, menyebalkannya gimana sih mas? Apa sih yang menyebalkan? Mas udah pernah belum kalau sama mamanya menyebalkannya kan main ayunan biasanya kan mereka rebutan, nanti Abdillah nggak dikasih bu. Nah kalau gitu mas nanti mainnya coba persotaan jangan ayunan. Kita kasih solusi-solusi di situ. Nggak mau sekolah lah, nggak mau sekolah. Oh mas, kakak nggak mau sekolah ya? Kalau kita nengok sekolahnya dulu gimana? Kita kenalan yuk sama gurunya di sana. Kita lihat di sana nanti kakak bisa ketemu sama siapa aja ya kira-kira, kita lihat dulu yuk sekolahnya. Jadi kita jangan yang kayak memberi perintah ke anak gitu, ayo kita sekolah hari ini, tapi kita lebih ke sugesti, mengajak, kita lihat yuk sekolah itu kayak apa sih. Kalau sekolah itu, kalau menurut kakak sekolahnya menyenangkan, nanti kita lanjut di sini ya kak. Kalau soalnya dia responnya negatif, kita tanya apa sih yang bikin respon itu jadi negatif, nanti kita cari solusinya. Biasanya guru-guru di TK atau preschool mereka lebih punya trik yang bagus sekali untuk lebih bisa cari yang masalah kayak gitu pak. Itu sih kalau menurut saya. Tapi kalau yang lainnya dia mau nambahin. Nah, kalau saya nambahin dikit, jadi kalau yang dilihat Pak Ati tadi kan, saya juga sempat ikut aksi nyata PPM di ke-8 ya, yang tentang disiplin positif. Sebenarnya peran orang tua sama guru tuh mirip. Kalau kita di rumah kan sebenarnya guru juga di keluarga kita gitu. Nah kalau yang saya pernah lihat juga di teknik retribusi itu kan paling teknik yang paling punya pengaruh besar ya, yang paling terakhir tadi retribusi itu di antaranya salah satunya adalah bagaimana kita sebagai guru mampu membangkitkan siswa untuk mengenal identitas dirinya itu. Kalau kita di rumah berarti yang dilakukan Bu Miftah tadi adalah identitas anak itu apa, terus tadi kebutuhan manusianya itu apa. Jadi kalau misalkan anak Pak Joni tadi nggak suka yang tadi yang dilakukan Bu Miftah sudah benar, itu salah satu teknik yang dilakukan restitusi tadi, artinya membangun identitas diri siswanya apa yang dibutuhkan. Jadi misalkan kalau dia tidak senangnya apa, ya kita gali supaya senangnya itu tentu punya masalah. Dan bedanya kalau dengan siswa, siswa punya sudah usia agak bisa diajak untuk berdiskusi. Kalau si anak itu tadi harus mengikuti pengalaman nyata, berarti diajak, betul diajak. Terus nggak, kalau misal satu sekolah nggak berhasil, bisa berkunjung ke sekolah-sekolah lainnya. Tapi teknik itu harus diulang, ya harus sabar Pak, karena memang anak itu tadi betul kata Bu Miftah, kebutuhan dasarnya dari mana dan mereka butuh semuanya, tapi dia tidak bisa mengkotak-kotakkan ini penguasaan ini atau bahkan anak SMP pun nggak tahu, tapi kita yang tahu, oh ini yang kurang nih, oh dia nggak menyenangkan, jadi bagian apa kepuasan kan menyenangkan, itu diisi gitu. Jadi sebaiknya digali melalui pertanyaan-pertanyaan yang tadi restitusi tadi, identitas diri itu digali, mulai dari senangnya di mana, pengennya apa, berarti cari juga informasi. Kayak Bu Mita itu sama Kanita juga kan, saya sering lihat mereka mencari sekolah itu melalui namanya observasi dan wawancara dari beberapa sekolah sebelum anaknya terjun di sekolah itu.
Berarti di rumah sudah melihat karakter anaknya bagaimana, kemudian dicocokkan dengan kebutuhannya bagaimana, yang maunya anak bagaimana, sehingga nanti punya final discussion apa tujuan akhirnya itu kena, oh cocoknya di sini gitu. Nah kalau selanjutnya berkaitan dengan yang lain-lainnya masalah keluarga ya tergantung gitu ya. Kalau finansialnya kadang-kadang cocok nih tempatnya sekolah bagus tapi finansialnya nggak cukup juga susah. Cuman ya harus dicari tadi itu fungsi orang tua utama adalah mencari tempat yang pas, kemudian ya disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan kita untuk memfasilitasi anak. Kalau nggak bisa di sekolah bagus, masih ada sekolah mahal, masih ada sekolah bagus yang tidak mahal. Gimana caranya? Ya cari tahu. Nah itu fungsi kita sebagai orang tua. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bung Miftah. Kuncinya mungkin yang bisa saya ini, Pak Joni, mungkin saya juga belajar karena saya belum memiliki anak. Kuncinya jangan langsung marah ketika mereka bilang tidak. Karena ketika langsung bentak, langsung kenapa sih nggak marah? Kenapa sih nggak marah? Kenapa sih nggak mau sekolah? Makin susah mengembalikan dia ke posisi awal dia. Ya mudah dikatakan tapi memang sulit dilaksanakan. Saya harap itu sudah menjawab pertanyaan Pak Joni. Baik Bapak Ibu, ada yang ingin didiskusikan kembali? Tapi satu sih Pak, saya tadi kalau pertanyaan saya pribadi, karena kemarin juga saya sebenarnya sudah belajar, sedang belajar bagaimana melakukan restitusi. Nah restitusi itu kalau saya itu sangat berat ketika kita menggali identitas diri, karena logika siswa yang saya ajak diskusi tadi dia sendiri tidak paham apa yang dia butuhkan, terus kenapa dia melanggar itu pun dia tidak mampu melihat korelasinya. Kalau dicontohkan tadi itu kan kayak Ariel diajak diskusi dari video tadi, mungkin ada dampak bisa, atau nanti dampak dari efek karena di video, jadi anak itu selalu berpikir secara nyata. Tapi kalau kita bicara langsung, saya pernah coba di kelas 8 karena wali kelasnya yang seperti itu, dia sendiri bingung untuk mengutarakan tadi. Mungkin kalau sebagai di wali kelas, mungkin saya lebih kepada tadi ya, pembuat rasa bersalah, kemudian teman, tidak semua siswa bisa saya jadikan anak itu posisinya teman, ada sebagai pemantau. Tapi memang posisi sebagai restitusi tadi itu adalah posisi kita sebagai manajer sebaiknya. Tapi posisi yang saya alami itu proses belajar, saya terkendala pada kalau pembuat rasa bersalah sebenarnya saya juga bingung antara kita melakukan konsekuensi dengan pembuat rasa bersalah itu mungkin dari cara penyampainya agak berbeda. Maka muncullah namanya rasa bersalah. Karena kadang-kadang kalau kita tidak memunculkan itu rasa bersalah, mereka tidak paham itu adalah hal yang salah. Jadi yang saya pusingkan itu adalah ketika restitusi itu, bagaimana caranya kita supaya anak itu mengenali identitas dirinya atas kebutuhan 5 dasar tadi. Karena kalau kita sebenarnya tanya kenapa nggak pakai bajunya rapi dan misalkan dan sebagainya, sudah kita pancing dengan bahasa yang seperti itu agak bisa. Terus kendala saya ketika restitusi itu, saya tidak bisa lakukan di jam pelajaran, terutama di jam pelajaran matematika, karena tadi itu ya banyak kepentingan dalam saat pembelajaran. Nah apakah restitusi itu diselesaikannya di waktu yang sama ketika ada kasus atau ada jeda gitu? Baik, saya boleh langsung jawab. Pak Ahmad, saya mulai dengan jawaban yang terakhir Pak Ahmad tanyakan. Kalau dilihat seperti itu, maka saya pernah mendengar sebuah nasihat dari ulama. Jangan, sebenarnya ini mungkin menjadi catatan dan perbaikan juga dari diri kita. Jangan menegur orang di depan khalayak karena engkau sedang menghinanya. Bukan. Oleh karena itu saya menjawab. Maka mulai dari hari ini, bukan mulai dari hari ini, kita coba. Ketika terjadi sebuah masalah, kita catat dahulu. Kemudian kita ajak dia setelah pulang sekolah boleh. Atau jeda ketika istirahat muncul. Karena akan lebih baik. Saya jujur Pak Ahmad, kalau ada beberapa orang siswa itu saya sudah mulai kesal, saya langsung bawa dia ke perpustakaan.
Saya bawa dia ke perpustakaan, kita coba ngobrol. Tetapi memang proses manajer atau yang disebut restitusi, prosesnya itu Bapak Ibu sulit kalau dia memang betul kata Pak Ahmad belum meyakini. Tetapi Pak Ahmad jangan sampai lepas, karena mereka cukup bilang Bapak Ibu cukup jadi teman dan pemantau. Membentuk siswa mengenali dirinya itu tidak bisa langsung. Dewasa itu bukan fisik saja, susah. Bahkan orang dewasa saja mungkin kalau ditanyakan apa sih yang ini kan mungkin lupa. Tetapi saran saya, biarlah itu menjadi budaya kita sebagai guru. Perkembangan dia nanti ke depannya dia yang mengenalinya. Yang penting kita sudah berusaha bagaimana mengenalikan dirinya. Itu. Karena satu teori tentang pengaruh yang saya pernah sampaikan mungkin semalam saat pendampingan individu. Seorang pendapat, seorang ahli bilang dalam teori kontrol, dia mengatakan bahwa kita tidak bisa melakukan pengaruh atau merubah orang lain. Itu saja. Yang kita bisa lakukan adalah memberikan lingkungannya, men-trigger mereka untuk bisa mengenali dirinya. Dan saya apresiasi kepada Pak Ahmad karena udah berusaha untuk mengenali diri, tetapi mereka tak bisa. Yang saya baguskan, Pak Ahmad sudah lakukan yang terbaik. Tentang kekurangan mereka, biarlah waktu yang membentuk diri mereka. Karena kalau Pak Ahmad langsung mengatakan pada diri, saya tidak berhasil ini mengingat, tidak. Pak Ahmad berhasil, cuma subjek yang ingin Pak Ahmad ubah belum mampu melakukannya. Biarlah itu menjadi perubahan mereka semakin dewasanya mereka di tempat yang lain. Bapak Ibu yang mungkin sudah melakukan cara-cara seperti ini, kami berterima kasih. Dari guru penggerak, terima kasih sekali karena sudah mampu menyesuaikan 5 posisi kontrol. Kata pemateri mungkin dia sendiri pun tidak mampu melakukan ini semuanya. Ini karena memang kita tahu dampaknya. Terima kasih sekali karena sudah mampu berusaha. Masih ada yang ingin kita diskusikan Bapak Ibu? Baik, Ibu, baik. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Saya ucapkan sekali lagi, mari sama-sama Bapak Ibu, kita sudah mendapatkan ilmunya, kita berusaha dan berangsur-angsur untuk melaksanakannya. Tidak langsung seperti itu. Dan saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.